Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas 1 ayat 26 hingga ayat 38. Saya mohon supaya ditampilkan di slide. Injil Lukas 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38 yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Injil Lukas 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Ya, bagi teman-teman yang sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Mulai ayat yang ke-26 dengan perikop atau judul pemberitahuan tentang ayat yang ke-26, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada orang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat yang ke-37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya diberi waktu untuk berkhotbah 20 menit, tetapi kalau lewat-lewat sedikit, maafkanlah saya. Ya, seperti itu. Saya sudah mempersiapkan sebenarnya slide untuk ditampilkan, tetapi ternyata slide-nya ada di flash disk yang satu. Tetapi saya merasa itu tidak akan mengurangi berkat kita ya dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, kalau muda yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang Natal, ya, Natal adalah kesukaan, suatu sukacita yang besar dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Natal, itu berbicara tentang hari ulang tahun, ya kan? Jadi kita kembali diingatkan, ya, beribu-ribu tahun yang lalu bahwa seorang anak telah lahir ke dalam dunia ini, yaitu Immanuel, yang akan menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau kita berbicara tentang ulang tahun, ya, anak-anak muda, berarti kita berbicara tentang tidak terlepas dengan yang namanya hadiah, kado. Ya, hari ini kita akan anak-anak muda akan tukar kado seperti itu ya. Jadi ulang tahun itu tidak terlepas dengan yang namanya hadiah, kado. Jadi pada waktu kalau kita diundang dalam pesta ulang tahun, maka kita akan membawa yang namanya hadiah. Ya, kita membawa yang namanya kado. Tidak ada kita pergi ke pesta ulang tahun terus sampai di pesta ulang tahun kita yang minta kado kepada yang ulang tahun. Minta dong kadonya, nggak ada ya. Jarang terjadi seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, berbicara tentang pemberian kepada Tuhan. Jadi yang saya mau katakan gini, bahwa di dalam kita merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus, ya, akan kemudian diberkati oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu lagi minta sesuatu kepada Tuhan, ya.
Jadi kita nggak perlu lagi minta sesuatu kepada Tuhan. Apa? Karena Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah datang, bahkan Tuhan telah memberikan nyawanya untuk kehidupan saudara dan saya, agar supaya kita yang kotor ini, kita yang nggak pantas untuk menjadi anak-anak Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Amin. Jadi jangan minta, ya, tetapi bertanya kepada diri kita saat ini, apa yang harus saya berikan kepada Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan. Bukan justru di dalam momen-momen perayaan Natal ini, justru kita meminta. Aneh saudara, ya, yang ulang tahun kita mintakan kado gitu loh, ya kan? Kalau saya melihat di Facebook, ada beberapa status yang aneh yang saya lihat, ya. Ada yang saya baca gini, ya Tuhan, di hari Natal ini, di momen Natal ini, katanya, pertama dia minta, pertemukan saya dengan pasangan hidup saya, jodoh saya, gitu. Wow, luar biasa sekali. Mintanya jodoh, ya kan gitu. Yang kedua ada juga yang saya baca, ya Tuhan, biarlah di momen Natal ini pertemukan saya dengan mantan saya. Nah, walaupun ini yang parahnya gini, pertemukan saya dengan mantan saya walaupun dia sudah menikah. Waduh, ini aneh, ya. Jadi sudah tidak memberi sesuatu kepada Tuhan, tetapi justru dia meminta, terus permintaannya aneh-aneh. Nah, pada sore tadi saya sedang membaca lagi, saya baca lagi satu status, gini statusnya. Tuhan, saya nggak minta apa-apa di hari Natal ini. Saya nggak minta kado yang besar, saya tidak minta hadiah yang besar dari Tuhan. Tapi saya mau minta Tuhan, agar supaya Argentina juara Piala Dunia tahun ini. Wah, ada yang minta seperti itu? Iya. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, Natal adalah sesuatu perayaan yang dinanti-nantikan oleh semua orang Kristen di dunia ini, termasuk saudara dan saya. Kenapa? Karena Natal itu adalah kelahiran Yesus Kristus, kelahiran juru selamat. Karena dengan kelahiran Yesus Kristus, maka ada penebusan dosa, maka ada pengampunan, maka ada harapan bagi orang yang berdosa untuk diampuni dosanya. Jadi Natal juga berbicara tentang sukacita. Natal juga berbicara tentang keselamatan. Natal juga berbicara, ini yang penting, berbicara tentang kekudusan. Kenapa? Karena yang datang itu adalah anak Allah yang kudus. Nah, makanya hari ini saya diberi tema tentang menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Nah, sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau dikatakan menyambut, itu berarti ada yang datang, bukan? Enggak ada kita disuruh, kau pergi sambut, tapi yang datang enggak ada, ya kan, lucu, ya. Tetapi kalau dikatakan menyambut berarti ada yang datang, ya kan? Kalau hari ini temanya adalah menyambut kedatangan Tuhan, berarti Tuhan yang datang. Tetapi yang sulitnya adalah, ini yang sulitnya, menyambut kedatangan Tuhan di dalam kekudusan. Nah, ini yang sulit, saudara. Ya. Jadi gini, umat muda yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita lanjut, sebelum kita jauh berbicara tentang apa yang harus kita lakukan agar supaya kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita tetap kita pertahankan dan ada di dalam hidup kita. Kita harus mengerti dulu apa itu kekudusan, ya. Kalau kita nggak mengerti apa itu kekudusan, percuma kita berbicara malam hari ini, kan gitu. Jadi kita harus mengerti dulu. Jadi kekudusan itu asal kata dari kudus atau kados, yang artinya apa? Kita dipisahkan, dikhususkan, dispesialkan. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, kaulah muda, saudara dan saya, ketika Tuhan Yesus datang lahir ke dunia ini,
Kemudian dia membayar, dia menebus kita dari setiap dosa dan kesalahan kita. Kita yang tadi ditawan oleh iblis, kemudian Tuhan Yesus datang mati dengan darahnya, kita ditebus. Artinya kita diambil dari kegelapan menuju ke suatu terang. Kita dikhususkan. Pada waktu kita dikhususkan itu, maka ada cahaya terang yang disebut keselamatan yang diberikan kepada saudara dan saya. Cahaya keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya kita nikmati sendiri agar supaya kita sendiri yang berjalan di dalam terang keselamatan itu, enggak. Tetapi arti kekudusan itu ketika Tuhan mengkhususkan kita, Tuhan pisahkan kita, Tuhan berikan terang keselamatan itu, kemudian terang itu kita pantulkan kembali agar semua orang yang ada di sekitar kita dapat melihat terang itu dan dapat diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang namanya kekudusan. Malam hari ini saya mau katakan gini, bahwa setiap orang percaya kekudusan itu hal yang mutlak, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, secara khusus kepada adik-adik muda. Karena kenapa? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Amin. Jadi kekudusan itu adalah hal yang mutlak, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau mengalami Tuhan di dalam hidup kita, arti mengalami itu berperjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudara harus kejar yang namanya kekudusan. Saudara harus mendapatkan yang namanya kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Harus kudus, ini firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka kejarlah kekudusan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan agar supaya terang yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah dikuduskan, yang sudah dikhususkan itu, agar supaya terang itu tetap menjadi milik kita. Karena ada begitu banyak anak-anak muda yang tidak bisa lagi memancarkan terang itu, bahkan kekudusan itu mulai hilang dalam hidupnya. Betul? Selalu menduakan Tuhan dengan alasan-alasan. Malam hari ini saya tahu bahwa bukan cuma hanya ini undangan. Tetapi coba lihat, saudara-saudara yang hadir, adik-adik yang hadir pada malam hari ini, adik-adik ada dikatakan berbahagia karena datang dalam undangan pesta perjamuannya Tuhan. Dan adik-adik tidak akan pernah menyesal malam hari ini. Apa yang kita harus lakukan agar supaya kita mampu mempertahankan kekudusan hidup di dalam setiap pribadi kita masing-masing? Poin yang pertama adalah menjaga dan mempertahankan kesucian hidup. Ini yang pertama, saudara. Menjaga dan mempertahankan kesucian hidup. Apa sih kesucian hidup? Kesucian hidup itu adalah keadaan hati kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu namanya kesucian hidup. Keadaan hati kita yang kita telah serahkan kepada Tuhan. Makanya Alkitab mencatat hati ini adalah sumber dari kehidupan. Kalau hati kita baik, tingkah laku kita pasti baik, karakter hidup kita pasti baik. Tetapi kalau hati kita telah dipenuhi amarah, dengki, kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya, hidup kita pun akan menjadi kehidupan yang sembrono, saudara. Menjaga berarti kita harus waspada di dalam setiap hidup kita. Kita menjaga seluruh tubuh kita agar supaya kita tetap mempertahankan kesucian tubuh kita. Kita menjaga mata kita menjaga tangan kita menjaga kaki kita agar supaya kita tidak melangkah di dalam kegelapan.
Kita menjaga pikiran kita, semua harus kita jaga. Kenapa? Karena ada serangan-serangan iblis yang akan menjatuhkan, yang akan menghancurkan kehidupan adik-adik muda. Makanya perlu ada penjagaan. Setelah kita menjaga, maka dikatakan bahwa kita harus mempertahankan kesucian itu. Mempertahankan itu berarti ada peperangan gitu loh. Ya kan? Ada peperangan di dalamnya. Itu yang namanya mempertahankan. Makanya kita harus menjadi prajurit-prajurit yang kuat, yang siap berperang melawan keinginan-keinginan daging kita. Itu yang namanya mempertahankan. Tetapi kalau baru saudara dirayu sedikit ya, saudara langsung menyerahkan semuanya. Waduh, itu bukan namanya mempertahankan. Itu namanya goblok, itu namanya ya. Saudara baru dipegang-pegang sedikit gini, saudara jangan di sini masih terang, ayo ke gelap. Ya. Gak ada perjuangan. Harus ada perjuangan. Itu yang namanya mempertahankan kehidupan suci. Nah, saudara ini berkata oleh Tuhan, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Saya enggak baca. Tetapi saudara perhatikan di situ. Ya, malaikat Gabriel itu disuruh oleh Allah pergi ke suatu kota yang namanya Nazaret. Ya. Pergi ke yang namanya Nazaret. Di situ dikatakan kepada seorang perawan, garis bawah yang namanya perawan. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan, 2 kali perawan ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama dikatakan kepada seorang perawan, yang kedua nama perawan itu Maria. Kata perawan. Pertanyaannya saudara, ya, mengapa di dalam ayat ini itu didahulukan tulisan kata perawan? Mengapa enggak langsung saja Maria gitu loh? Mengapa Tuhan Allah enggak suruh Gabriel, malaikat Gabriel pergi aja ke kota Nazaret sana, kau nanti jumpa sama Maria? Mengapa harus perawan dulu baru Maria gitu loh? Bahkan 2 kali disebutkan di situ ya, kata perawan. Coba kita pikirkan. Ya. Karena kenapa? Karena pada saat itu di kota Nazaret itu ada banyak yang namanya perempuan yang namanya Maria lainnya. Tetapi yang luar biasanya Tuhan Allah mengenal Maria ibu Yesus. Dia adalah seorang perawan. Ini yang luar biasa sekali. Artinya saudara berkati oleh Tuhan, ya. Kalau dahulu kalah di zaman itu seorang perawan itu adalah orang diyakini mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidupnya. Padahal kalau kita membaca ini, Maria dan Yusuf itu sudah bertunangan. Dan zaman itu, orang yang sudah bertunangan itu sudah sah suami istri. Ya. Orang yang bertunangan itu sudah sah suami istri, tetapi belum bisa berhubungan intim sampai pernikahan kudus terjadi. Makanya kalau kita baca selanjutnya, Yusuf itu diam-diam mau menceraikan, dikatakan mau menceraikan Maria. Nah saudara ini berkati oleh Tuhan, Tuhan mau memperlihatkan kepada dunia. Makanya hari ini kalimat yang sama masih tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan mau memperlihatkan bahwa Tuhan mau memakai orang-orang yang mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidupnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bisa menjaga dan mempertahankan kesucian hidup kita, maka apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kita membaca pada ayat 28a dan 30b, maka Tuhan memberikan kasih karunia. Ini yang luar biasa.
Ini janji Tuhan dan pasti akan ditepati, saudara. Ketika kita sanggup menjaga dan mempertahankan kehidupan kita menjadi kehidupan yang suci, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Demikian yang dialami oleh Maria. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu segala hal yang kita terima, padahal itu tidak pantas untuk kita terima. Itu yang namanya kasih karunia. Kita tidak perlu membayar. Itu yang namanya kasih karunia. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika kita bisa mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup saudara dan saya. Maria pun tidak pantas. Makanya Maria katakan, bagaimana mungkin itu akan terjadi? Tidak pantas menurut Maria. Saya ini kotor loh. Tetapi Tuhan melihat Maria seorang perawan. Dia mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidupnya, dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia akan diberikan kepada kita sekalian ketika kita mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Pertahankan, jaga kesucian hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Hari-hari ini ada yang mencari pekerjaan. Saya mau katakan, saudara, adik-adik semua, nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir dengan masa depan. Yang perlu saudara lakukan adalah menjaga dan mempertahankan kesucian hidup saudara. Maka Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada saudara. Amin. Mungkin kita berpikir, jangan-jangan saya nggak menikah ya. Udah usia 25, 20-an, 27, Tuhan mulai angkat tangan nih. Ya. Gak usah khawatir, saudara. Ya. Jaga dan pertahankan kesucian hidupmu. Maka Tuhan akan mencurahkan kasih karunia kepadamu. Tuhan akan memberikan kepadamu teman hidup yang sepadan dengan engkau, yang terbaik dari Tuhan. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, mengapa banyak wanita, maaf saya berbicara tentang wanita karena saya pria. Kenapa banyak wanita yang kemudian ditinggal pacarnya, ya nangis sebulan, udah gak makan-makan, semua orang dimusuhin. Jawabannya apa? Karena tidak bisa menjaga dan mempertahankan kesucian hidupnya. Itu yang ditangisi. Tapi coba kalau ada wanita yang mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidupnya, mau ditinggal kemana, mau diputus, dia katakan, saya tidak akan pernah goyah, karena saya masih mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidup saya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menggantikan yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut saya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika bisa menjaga dan mempertahankan kesucian hidup, ayat yang ke-28, maka Tuhan menyertai hidup Maria. Menyertai itu, kata menyertai itu dimanapun kita berada, Tuhan ada. Di setiap musim hidup kita Tuhan ada. Di setiap keadaan hidup kita Tuhan ada. Pada waktu saudara kecewa, pada waktu saudara ditinggal, pada waktu saudara dihianati, Tuhan ada, Tuhan tahu. Makanya ketika kita kehilangan, ketika kita mampu mempertahankan kehidupan, kesucian hidup kita, maka Tuhan akan gantikan. Pada waktu kita kecewa, Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Karena kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Makanya kita harus mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidup ini. Jangan main-main dengan dosa, teman-teman ya. Dosa itu sangat berbahaya. Jangan main-main. Yesus saja gara-gara dosa ditinggal sama Roh Allah. Ya, saudara baca baik-baik ya dalam Alkitab. Pada waktu Yesus katakan di kayu salib, Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau tinggalkan aku?
Mengapa Roh Allah meninggalkan Yesus? Karena pada saat itu dosa manusia semua sudah tertumpuk kepada Yesus, sehingga Roh Allah pergi meninggalkan dia. Artinya apa? Roh Allah dengan dosa itu tidak akan pernah menyatu. Putih dan hitam tidak akan pernah menyatu. Makanya jangan main-main dengan dosa. Kalau saudara tidak meninggalkan yang nama dosa, tidak menjaga dan mempertahankan kesucian hidup saudara, Roh Allah akan tinggalkan. Simpson, mengapa sampai dikalahkan oleh orang Filistin? Banyak dari kita keliru, karena rambutnya digunting, karena rambutnya sudah terpotong. Baca baik-baik firman Tuhan. Apa yang dilakukan Simpson? Ketika dia mulai bermain-main dengan dosa, dia mulai bermain-main dengan wanita. Ayat firman Tuhan sampai katakan, Roh Allah pergi meninggalkan dia dan kekuatannya hilang. Saudara mau kehidupan saudara selalu ada kekudusan, jaga dan pertahankan kesucian hidup saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar supaya kekudusan itu selalu ada dalam hidup kita? Yang kedua adalah selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat yang ke-34, di situ Maria katakan, bagaimana mungkin itu terjadi dalam hidup saya? Maria berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, maka kekudusan itu akan selalu dia miliki dalam hidupnya. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Maria enggak berkomunikasi dengan Tuhan, dia enggak pernah tahu bahwa dia itu hamil. Kalau Maria enggak berkomunikasi dengan Tuhan, dia enggak tahu bahwa bayi yang dilahirkan itu nanti kudus. Bayi yang akan dilahirkan itu laki-laki. Bayi yang nanti kau lahirkan itu kau akan beri nama dia Immanuel. Ya kan? Kalau enggak dia berbicara dengan malaikat Tuhan, dia enggak akan pernah tahu. Mungkin saja waktu itu jangan-jangan nama Immanuel diganti dengan nama Romi ya. Kalau enggak berkomunikasi gitu. Dia enggak tahu. Tetapi karena dia berkomunikasi dengan malaikat Tuhan, dengan Tuhan, maka dia tahu segalanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita mampu menjaga kekudusan hidup kita. Yang saya mau katakan, bahwa orang-orang yang tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan, saya katakan bahwa itu adalah, mereka adalah orang-orang yang sombong. Karena mereka merasa mereka nggak butuh lagi Tuhan dalam hidupnya. Mereka nggak perlu lagi Tuhan di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, makanya saya sampaikan, apa-apa yang harus kita lakukan, pemuda-mudi lakukan, bertanya kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Ketika saudara adik-adik mengambil suatu keputusan di dalam kehidupan adik-adik, tanya sama Tuhan, Tuhan betul sudah ini keputusan saya mau ambil enggak? Atau tidak? Jangan saudara pada waktu mencari jodoh, saudara berjalan sendiri, enggak mau bertanya dengan Tuhan. Bahkan orang tua saudara enggak mau dengar. Enggak, Mak. Papa, Mama, tidak. Dia ini sudah jodoh saya. Dia yang terbaik buat saya. Dari mana kau tahu dia yang terbaik? Kau baru pacaran 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Sedang kau menikah itu seumur hidup. Dan apa yang terjadi ketika menikah 4, 5, 6 bulan, suami mulai macam-macam, istri mulai macam-macam. Dan baru kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa suami saya begitu? Tuhan kenapa istri saya begitu? Tuhan bilang, mana gua tahu, lu yang milih bukan gua. Ya kan? Bertanya kepada Tuhan, saudara. Saudara, orang yang bertanya kepada Tuhan, saudara, terlihat orang yang bertanya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-35 bagian A, saudara nanti baca aja. Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupannya. Jadi ketika kita mau bertanya kepada Tuhan segala sesuatu yang kita mau putuskan, perjalanan kehidupan kita bertanya kepada Tuhan setiap hari.
maka Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus ini yang akan menuntun setiap langkah hidup saudara dan saya. Maka Roh Kudus ini yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Mana yang harus saya bisa lakukan, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita. Makanya saya sering sampaikan di dalam khotbah-khotbah saya, ketika kita mau mengalami Tuhan, ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, ya adik-adik muda, kadang-kadang kita nggak perlu ngomong sama Tuhan. Kita masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, kita diam. Saudara percaya ketika saudara memiliki hubungan intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan berbicara dalam hidup saudara. Saudara lakukan ini. Gak perlu saudara ngomong. Tetapi kalau saudara harus benar-benar menjaga kekudusan hidup saudara, Tuhan akan berbicara dalam hidup saudara. Karena kenapa? Karena orang yang sering berkomunikasi dengan Tuhan, Roh Kudus itu tinggal dalam hidupnya. Orang yang sering berkomunikasi dengan Tuhan, kuasa Allah itu akan selalu menaunginya. Ini luar biasa, saudara. Menaunginya itu berarti kita itu ada di bawah, Roh Allah itu di atas, itu namanya menaungi. Dalam keadaan kita panas Tuhan ada, dalam keadaan kita dingin Tuhan ada, dalam keadaan kita kering Tuhan ada. Kuasa Tuhan menaungi kita. Artinya apa? Tuhan menghindarkan kita dari mara bahaya. Tuhan menghindarkan kita dari malapetaka. Bukan berarti kita nggak sakit-sakit gitu ya. Bukan berarti kita nggak pernah mengalami kegagalan, no. Tetapi penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Saudara berkati oleh Tuhan, Maria seharusnya mati, betul? Karena kalau dahulu kala itu, zaman itu, seorang perempuan yang belum bersuami, kemudian hamil di luar nikah, pasti akan dirajang dengan batu sampai mati. Betul enggak? Tetapi bukti sejarah membuktikan dalam Alkitab, Maria ibu Yesus masih hidup sampai Yesus terangkat ke surga. Artinya apa? Orang yang mau terus berkomunikasi dengan Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu menaungi dia. Amin. Makanya saudara berkati oleh Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan. Maka kekudusan hidup itu selalu ada dalam hidup kita. Orang bisa mengkhianati kita, orang bisa mereka-rekakan kejahatan bagi kita, tetapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan untuk saudara dan saya. Artinya setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, yang datang dalam hidup kita, jangan kita langsung seuzon dengan Tuhan, langsung pikiran kita negatif dengan Tuhan. Kita katakan Tuhan ini jahat, kok dibiarkan saya mengalami hal ini, hal yang terburuk dalam hidup saya. Baca Alkitab, Tuhan bilang orang lain bisa mereka-rekakan yang jahat kepadamu, tetapi aku mereka-rekakan untuk kebaikan kepadamu. Kalau engkau ditinggalkan oleh pacarmu, engkau tidak setia, ya kan? Jangan marah. Tuhan mau memperlihatkan bahwa dia yang tidak setia hari ini, lebih baik engkau menyesal, lebih baik dia pergi meninggalkan engkau hari ini, daripada nanti ketika engkau menikah kemudian engkau menyesal. Itu Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara berkati oleh Tuhan, bagaimana kita untuk agar supaya kita mampu mempertahankan kekudusan dalam hidup ini. Yang ketiga adalah menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20 nanti saudara baca. Semua orang percaya termasuk saudara dan saya, bukan cuma kami disebut hamba Tuhan, tetapi semua orang percaya semenjak kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu, maka kita telah menjadi hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba Allah, saudara, Maria katakan, sesungguhnya aku ini hamba Allah, jadilah seperti perkaya apa yang kau katakan itu. Artinya apa, saudara berkati oleh Tuhan? Hamba itu hidup dalam otoritas Tuannya, hidup dalam pemerintahan Tuannya, diatur oleh Tuannya. Itu yang namanya hamba. Kalau kita sebagai hamba, kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, berarti hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku.
Langkah hidup kita bukan kita lagi yang atur, Tuhan yang atur. Makanya Maria katakan, jadilah seperti apa yang kau katakan. Artinya Maria mau menyerahkan seluruh kehidupannya diatur oleh Tuhan karena dia menyadari bahwa saya ini hamba Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Bukan kita lagi yang mengatur hidup kita. Karena kalau kita yang mengatur hidup kita, maka kehidupan kita kebanyakan yang namanya daging. Jadi ketika kita menjadi hamba Tuhan, disebut menjadi hamba Tuhan, maka hidup kita telah diatur oleh Tuhan. Jadi ada rambu-rambu lalu lintasnya Tuhan. Mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak boleh. Kalau lampu merah saya harus berhenti. Kalau lampu kuning saya harus berhati-hati. Kalau lampu hijau Tuhan kata baru jalan gitu loh. Jadi kita nggak berjalan sendiri lagi. Itu yang namanya hamba Tuhan, saudara. Saudara yang berkati oleh Tuhan, menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kalau saudara dan saya hamba Tuhan, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman hidup kita. Saudara dan saya, anak-anak muda, harus berani keluar dari zona nyaman yang membuat hidup saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Kita harus berani memilih itu. Ketika saudara dan saya mau hidup di dalam kekudusan. Kalau pacar saudara membuat saudara jauh daripada Tuhan, tinggalkan pacar saudara. Ini benar loh. Saudara yakin akan digantikan dengan yang lebih baik. Ya. Kalau teman saudara membuat saudara jauh daripada Tuhan, tinggalkan teman saudara. Hobi saudara yang menyenangkan kehidupan saudara, membuat saudara jauh daripada Tuhan, tinggalkan semuanya. Saya mau katakan malam hari ini, lebih baik engkau kehilangan teman, lebih baik engkau kehilangan pacar, lebih baik engkau kehilangan hobimu, daripada hari ini engkau kehilangan keselamatan. Kita boleh memilih. Jangan kita berpikir, hari ini saya masih muda, saya masih usia 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 17 tahun, 15 tahun. Kita mulai berpikir seperti itu. Tetapi saya mau katakan, kedatangan Tuhan tidak memilih siapa dia. Mau anak kecil, anak besar, mau tua. Kalau Tuhan bilang dia mau datang, datang. Makanya firman Tuhan, judul perenungan ini menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan hidup. Jangan kita mati di dalam kesenangan dunia kita. Saudara kalau mati dalam kesenangan dunia, saudara ingat baik-baik, malam hari saya mau katakan, hidup saudara akan di neraka. Allah adalah kasih. Dia menerima kita selagi kita masih ada kesempatan, saudara. Tinggalkan yang namanya dosa yang membuat saudara nyaman. Hari ini ketika saudara buka-buka film porno, tinggalkan. Katakan di dalam hidup saudara, saya ini hamba Tuhan. Jadilah kepada aku seperti apa yang kau kehendaki. Saudara ingin narkoba, saudara tinggalkan. Makanya sering saya sampaikan, kalau melayani Tuhan, layanilah dengan benar, layanilah dengan betul. Ya, seluruh hidup saudara melayani untuk Tuhan. Jangan dengan tubuh yang sama saudara melayani Tuhan. Ya, saudara memuji Tuhan, saudara menari-nari, saudara bermain musik, saudara khotbah seperti saya ini, tetapi dengan tubuh yang sama kita melakukan dosa. Saudara pulang dari tempat ini ke kos-kosan sana, ya, saudara malu pencet sana, pencet sini, pencet sana, pencet sini. Apalah arti pelayananmu? Apalah arti pujianmu? Gak ada artinya. Tuhan menginginkan hati kita, hidup kita seutuhnya milik Tuhan. Jadi kalau kita mau mempertahankan kesucian, kekudusan di dalam hidup kita, maka kita harus menjaga dan mempertahankan kesucian hidup, berkomunikasi dengan Tuhan, dan menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya undang pemain musik untuk naik ke depan. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam hidup ini
yang Tuhan ingin kita lakukan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara melakukan pelayanan, katakan di dalam hati kita, katakan di dalam pikiran kita, saya melayani Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati teman-teman yang datang, bukan untuk menyenangkan hati opsir, pendeta saudara, pastor saudara, enggak. Tetapi kalau saya melayani Tuhan, itu karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kalau saudara adik-adik muda sudah ada di dalam hati kita, kita katakan hidup saya untuk Tuhan dan saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya kekudusan hidup itu akan selalu kita pegang. Dan kita tidak perlu takut, mau kapanpun Tuhan datang dalam hidup kita, kita katakan haleluya, karena saya tetap bisa menjaga kekudusan hidup saya. Satu pujian yang mengatakan menyenangkanmu. Kita akan menyanyi pujian ini saudara-saudara, berkati oleh Tuhan bersama-sama. Ada kesempatan bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Saya tidak mengetahui apa menjadi pergumulan saudara, saya tidak mengetahui apa menjadi persoalan hidup saudara. Mungkin saudara katakan bahwa saya ini banyak anak-anak LKSA, saya hanya sendirian. No. Ketika engkau mampu menjaga kesucian hidupmu, Tuhan akan memberikan kasih karunia. Tuhan akan memberikan masa depan yang indah dalam hidupmu. Berikan hatimu untuk dididik, berikan hatimu untuk diberi nasihat, untuk diajar, untuk diajar. Siapapun itu, terima dengan lapang dada. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hidup ini. Biarlah Tuhan yang membentuk hidup kita. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Amin. Tuhan, ku serahkan hatiku, Katakan semuanya aku berikan padamu. semua ku berikan padamu. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu, Agar aku menyenangkan-Mu. agar aku menyenangkan-Mu. Kita katakan bersama-sama menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hidup ini. Tidak ada yang bisa membentuk hidup kita selain Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, Cemerlang bagai emas murni.
kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Inilah yang menjadi komitmen kami pada malam hari ini, Tuhan. Mungkin kami tidak mampu berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi, Tuhan. Karena setiap kali kami mau melakukan kesucian hidup kami, seringkali ketika kami mau berjanji, Tuhan, untuk tidak melakukan dosa, keinginan kami, daging kami justru datang lebih kuat untuk menghantui hidup kami. Sehingga kami berulang-ulang kali melakukan dosa dalam hidup ini dan kami jatuh. Tetapi kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, hari ini kami ada karena Engkau telah mengangkat kami. Hari ini, Tuhan, malam ini kami mau berkomitmen bahwa kami kembali mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang bisa merubah hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang bisa merubah hati kami, Tuhan. Tidak ada yang bisa merubah karakter hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Allah yang mampu merubah hidup kami, Tuhan. Kami mau membuka hati kami, Tuhan, agar supaya Tuhan masuk dan bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami mampu meninggalkan kehidupan kebiasaan duniawi kami. Dan kami boleh hidup di dalam terang-Mu, Tuhan. Dan biarlah kekudusan hidup itu tetap menjadi milik kami, Tuhan, sampai Engkau datang kedua kali. Sehingga kami mampu menyambut Engkau, Tuhan, di dalam kekudusan hidup kami. Hamba berdoa, Tuhan, bagi semua anak-anak muda yang boleh hadir pada malam hari ini. Hamba tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka malam hari ini, Tuhan. Tetapi Engkau maha tahu, Tuhan. Engkau maha melihat, Tuhan. Tuhan, jamah hati mereka, Tuhan. Biarlah kehidupan mereka, jiwa mereka, roh mereka, Tuhan, menjadi milik Tuhan malam hari ini. Jangan biarkan, Tuhan, iblis mau mempermain-mainkan kehidupan mereka. Mereka masih muda. Tetapi biarlah kuasa Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau menaruh kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan, pelihara hidup mereka, Tuhan. Jadikanlah mereka, Tuhan, orang-orang yang terus diberikan kasih karunia dalam hidup mereka. Orang-orang yang terus dijagai oleh Tuhan. Pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka mau mencari pasangan hidup mereka, siapapun mereka, Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik menurut Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan. Berkati badan pengurus GPS Krop 2 dan pasar ini, Tuhan. Mulai dari ketua dan semua pengurus yang ada. Tuhan, pakai mereka secara luar biasa dan lebih heran lagi untuk kepuji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Opsi pemimpin di tempat ini, Tuhan, terus pakai secara luar biasa, secara heran, Tuhan. Agar melalui pelayanan mereka di tempat ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba telah berhenti untuk berkata-kata menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hamba meyakini bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya akan terus berbicara dan berbicara di dalam hati kami. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan, termulialah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata